Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Catur. Di sini Pak Catur akan menyampaikan materi tentang alat ukur. Apa alat ukurnya yang dipegang Pak Catur ini? Yaitu jangka sorong dan mikrometer skrup. Bagaimana bagian-bagian alatnya? Fungsi dipakai untuk apa? Cara penggunaan alat dan cara membaca skala hasil pengukurannya. Silahkan anak-anak simak pemaparan berikut ini. Jangka sorong dan mikrometer. Oke, alat yang pertama yang kita pelajari jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang dilengkapi oleh skala Nonius. Oke, jangka sorong dapat dibedakan seperti di atas ada jangka sorong analog dan juga jangka sorong digital. Jadi sudah langsung ada angkanya di sini. Bagian-bagian dari jangka sorong ada rahang tetap dan di sini ada rahang geser. Oke, di yang sebelah sini dipakai untuk mengukur diameter dalam, yang bawah ini nanti dipakai untuk mengukur diameter luar. Ini mur pengencangnya atau pengunci. Bagian ini skala utamanya, bagian yang ini skala Nonius. Sebelah sini untuk batang sebagai untuk batang kedalaman untuk mengukur kedalaman nanti. Cara menggunakan jangka sorong. Misalnya kita mengukur diameter luar sebuah pipa. Setelah pipa kita jepit yang dimasukkan tadi, maka kita kunci dengan memutar skrup pengunci. Kemudian kita baca skala pada rahang tetap, yaitu garis skala di depan garis skala Nonius yang tepat berhimpit dengan garis skala rahang tetap. Nanti di contoh akan saya jelaskan. Oke, hasil pembacaannya yaitu skala tetap ditambah dengan skala Noniusnya. Oke. Mengukur diameter luar benda. Langkah pertama, putarlah pengunci ke kiri. Ini penguncinya diputar ke kiri supaya terbuka. Rahang gesernya bisa digeser, masukkan bendanya, kemudian kunci kembali. Setelah itu baru kita bisa membaca skalanya. Berarti skala yang terbaca berapa? Jadi bisa diketahui nanti diameter dari, misalkan di sini skrup ya. Oke, mengukur diameter dalam, misalkan di sini mengukur diameter dalamnya pipa, diameter dalam pipa. Langkah pertama sama, buka pengunci, kemudian masukkan pipanya, geser rahang supaya tepat, ya. Kemudian kunci penguncinya ini, lalu setelah terkunci kita baru membaca skalanya. Mengukur kedalaman benda kerja. Langkah pertama sama, yaitu membuka kuncinya supaya bisa bergeser. Ini untuk batang kedalaman tadi sampai menyentuh sini, kemudian kunci, baru baca skalanya. Itu untuk mengukur fungsi dari jangka sorong untuk mengukur kedalaman benda. Ini contoh hasil pembacaannya. Nah, misalkan di sini ini kan skala utama, di sini skala Noniusnya. Ini skala utama, ini skala Noniusnya. Contoh yang atas ini saya kasih contoh cara pembacanya. Di sini, maaf, saya ulangi lagi. Nah, di sini skala utamanya dibaca sebelum angka 0 skala Nonius. Jadi di sini 2,4 cm. Atau bisa ditulis 24 mm. Kemudian lihat skala Noniusnya. Tadi yang berhimpit ya. Yang berhimpit ini ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang berhimpit di sini berhimpit dengan skala utama. Berapa? Di sini tunjukkan angka 6.
Nah, atau di sini 6 kali 0,1 berarti 0,6 mm, berarti langsung dibaca berapa? 24,6 mm. Baca secara langsung seperti itu. Bisa juga dengan cara perhitungan 24 mm tadi, ini skala utamanya, ditambah 6 yang tunjukkan kali 0,1, 6 tadi skala noniusnya. Nah, dijumlahkan, inilah ukuran dari diameter luar yang diukur, benda yang diukur. Untuk contoh yang kedua, ketiga bisa kalian latihan sendiri ya. Oke, sekarang alat yang kedua yaitu mikrometer. Bentuknya seperti ini, mikrometer. Dibandingkan dengan jangka sorong, mikrometer skrup mempunyai ketelitian yang lebih baik. Namun berbeda fungsi penggunaannya. Dipakai untuk apa? Untuk mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis, kertas yang tipis, gitu ya, atau alat-alat bengkel. Misalkan yang bisa menggunakan ini mikrometer. Jadi ketelitiannya berapa dia? Lebih kecil daripada tadi jangka sorong, yaitu 0,01 mm. Kalau jangka sorong tadi 0,1 mm. Sama jenisnya, ada jenis mikrometer analog dan juga mikrometer digital. Bagian-bagian dari mikrometer skrup. Nah, di sini ada batang putar. Ini skala utamanya, ini penguncinya. Di sini ada skala putar atau skala noniusnya. Di sini ada silinder bergerigi atau pengatur halus bisa pakai. Jadi nanti krek-krek itu suara yang diputar yang sebelah sini. Cara menggunakan mikrometer skrup. Letakkan benda yang akan diukur pada rahang di mikrometer skrup itu. Putar skala pemutar kasar atau skala nonius sampai rahang putar tepat mengenai benda ya, jangan sampai ketekan. Baru kemudian putar pemutar halus sampai terdengar suara klik. Hentikan putar jika suara klik sudah terdengar. Putar pengunci mikroskop skrup supaya benda tidak bergeser lagi. Amati atau hitung skala utama yang paling dekat dengan skala putar nonius. Amati dengan cermat skala nonius yang paling berhimpit dengan skala utama. Dimensi panjang benda atau ketebalan benda adalah jarak skala utama ke titik 0 nonius ditambah jumlah garis skala nonius dan dari 0 sampai skala nonius yang paling berhimpit dengan skala utama. Ini contoh hasil pembacanya. Saya ke contoh yang atas ya. Tentukan hasil penggunaan dari setiap mikrometer skrup di bawah ini. Nah, jadi di sini skala utamanya. Nah, kok ada atas dan bawah? Atas ini setengahnya ya. Jadi 0, setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah. Oke, yang diamati skala utama bacanya bagaimana ini? Yang mendekati skala putar atau skala noniusnya. Jadi di sini 5, 5, 6, 6. Ya, yang kelihatan di sini kan bawah dari ujung ini, berarti 6 setengah ditambah skala noniusnya yaitu yang berhimpit ini. Yang berhimpit berapa ini? 21. Jadi ditulis 6 setengah mm ditambah di sini 21 kali 0,01 berarti 0,21 mm. Jadi ukuran dari benda dari hasil pembaca ini adalah 6,71 mm. Gitu cara membaca dari skala hasil pengukuran mikrometer. Oke, di sini nih ini 10, ini 15 ya. Dari yang tadi. Ini sama juga cara pengukurannya. Oke, anak-anak nanti bisa praktek di bengkel atau di lab supaya lebih bisa cara penggunaannya. Nah, demikian pemaparan materi pada hari ini. Bagaimana anak sudah paham? Kalau masih belum paham, bisa memberikan komentar, bisa berdiskusi di Google Classroom, di komentar pribadi silahkan. Di situ bisa menanyakan mana yang belum paham atau bisa nanti kirim WA pribadi ke Pak Catur. Oke, demikian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.